Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam tutorial pemanfaatan pet simulation dalam pembelajaran IPA di sekolah. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk masuk lebih detail tentang contoh-contoh pemanfaatan pet, silahkan Anda coba googling dengan kata kunci pet Sabar Nur Rahman, sehingga nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Lalu klik yang hasil paling atas ini, pet Sabar Nur Rahman site ini. Maka Anda akan dibawa ke blog saya, Sabar Nur Rahman Blogs UNI ACID, yang bertagar pet. Ini ada 2 postingan saya paling tidak. Yang pertama saya tunjukkan yang lebih bawah ini, pelatihan simulasi dan pemodelan menggunakan pet. Silahkan Anda baca isinya, supaya wawasan kita tentang pet bisa bertambah. Dan paling ujung sini ada bahan pelatihan pet. Silahkan Anda klik ini, maka Anda akan memperoleh materi pelatihan versi PDF. Lalu untuk postingan yang lebih atasnya lagi, ini lebih menarik menurut saya, karena di sini saya lampirkan model LKPD, ya, contoh lembar kerja peserta didik yang mengeksplorasi pet. Ya, misalnya kalau ini saya klik, hasilnya adalah ini. Ini adalah lembar kerja peserta didik hukum hoax dengan memanfaatkan pet simulation, ya. Ada pengantarnya, ada tujuannya, ada alat bahannya, ada prosedurnya. Seperti ini. Sampai akhirnya nanti peserta didik bisa mengisikan tabulasi datanya. Setelah dapat data, lalu mereka bisa dikembangkan nalarnya dengan diskusi, pertanyaan diskusi seperti ini, sehingga akhirnya mereka bisa membuat kesimpulan. Ini sekedar pengantar. Nah, kira-kira yang akan kita kerjakan saat ini adalah itu. Memanfaatkan sebuah simulasi pet, lalu kita kembangkan lembar kerjanya untuk peserta didik, sehingga mereka bisa bekerja, meskipun tidak ada alat yang real, mereka bisa mendapatkan data. Ya, kita buka pet simulation. Oke. Untuk contoh, kita pilih materi fisika. Ya, setelah terbuka materi fisika, akan ada beberapa kelompok materi fisika. Yang kita pilih sekarang adalah listrik magnet ini. Listrik, magnet, dan rangkaian listrik. Hasilnya seperti ini. Lalu kita pilih yang hukum Ohm. Oke, kita pilih yang hukum Ohm untuk contoh latihan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi mau kita adalah bahwa peserta didik itu bisa menemukan hukum Ohm lewat percobaan yang kita rancang secara virtual ini. Kemudian kita siapkan terlebih dahulu tabulasi datanya. Kita menggunakan Excel. Oke, ini saya juga perkecil dulu, kita bekerja separuh layar, saya kira tidak apa-apa. Ya, kita butuh untuk percobaan ini, misalnya kita butuh tabulasi data, ada judul, ya, tabel data percobaan hukum hoax, kemudian ada nomor, terus kolom tegangan, hambatan, ya, dalam kurungnya itu satuannya, ya, dan arus. Nah, dari data ini nanti harapannya siswa akan memperoleh makna dari hukum Ohm itu seperti apa. Kita mulai. Di sini ada 2 variabel yang bisa diubah, yaitu variabel tegangan dan variabel hambatan. Sedangkan variabel arus itu menjadi variabel yang terikat, ya, yang muncul setelah kita melakukan pengaturan pada variabel V. Untuk contoh pertama, kita akan bekerja dengan tegangan yang tetap. Sebagai contoh ini tegangan bisa kita ubah nilainya. Oke. Satu baterai misalnya 1,5 ini, 1,5 volt. Anda lihat sekarang, berarti kita akan melakukan percobaan dengan tegangan yang tetap, ya. Misalnya nomor 1 sampai 4 katakanlah, ya, tegangannya sama, yaitu 1,5 volt. 1,5 volt.
maaf, berarti 1,5 ya, 1,5 ya, tegangannya sama. Seperti biasa kalau kita mau melakukan percobaan sains, itu satu variabel harus dibuat konstan, disebut sebagai variabel kontrol ya. Jadi kontrolnya adalah tegangan 1,5 volt. Lalu sekarang yang akan kita ubah adalah hambatannya ya, kita mulai dari hambatan yang rendah, misalnya mulai dari hambatan 100. Aduh, agak susah untuk mendapatkan nilai yang pas. Ya, nggak apa-apa. Misalnya kita dapat tegangan pertama 99 ohm. Lalu cek berapa arusnya? 15,2 miliampere. Arusnya adalah 15,2. Ternyata miliampere ini satuannya. Terlalu besar kalau ampere. Kita ganti saja miliampere. Lalu kita naikkan hambatannya misalnya di mendekati 200 gitu ya. Nah, 207 lah misalnya. Nggak apa-apa. 207. Saat hambatannya 207, berapa arusnya? 7,2. Tuliskan di sini 7,2 miliampere. Tegangan kita naikkan di angka sekitar 300, coba. Di sekitar angka 300. Oke, 303. 303. Berapa arusnya? 5 ampere. Tuliskan arusnya 5 ampere. Lalu kita naikkan tegangan di orde 400-an ohm ya, sedapatnya. Misalnya ini 405, oke. 405 ohm, ternyata arusnya berapa? 3,7. 3,7. Nah, dari sini sudah bisa nampak datanya secara kasar sekalipun, saat tegangannya dibuat konstan, lalu hambatannya dibuat naik, makin besar, maka ternyata arusnya bagaimana nih? Makin kecil. Nah, seperti itu. Dari sini siswa sudah mulai bisa membaca apa makna dari data ini. Lalu pada rangkaian percobaan berikutnya, kita akan buat misalnya 5-8 ya, 5, 6, 7, 8. Yang sekarang kita buat konstan adalah hambatannya. Misalnya hambatan dibuat konstan pada angka tertentu. Misalnya nih di angka 501. Hambatan di angka 501. 501. Oke. Ini kita buat konstan untuk 4 kali percobaan. Nah, di saat hambatannya konstan, lalu kita lihat bagaimana seandainya tegangannya kita ubah. Ya, tegangannya kita ubah. Kita mulai dari tegangan 1,5, nggak apa-apa. Kita mulai dari tegangan 1,5. Saat tegangan 1,5, hambatan 501, berapa arusnya? 3 ampere. Tulis 3 ampere. Bagaimana saat tegangan dinaikkan? Sekarang baterainya 2. Nah, sehingga tegangannya sekarang 3 volt. Bagaimana arusnya? 6 ampere. Tulis saja di sini 6 ampere. Kemudian kita naikkan lagi 4,5 misalnya, 3 baterai. Ya ini, 3 baterai lengkap, 4,5 volt. Arusnya berapa? Untuk hambatan yang tetap? Ya, arusnya sekarang adalah 9 ampere. 9 miliampere ya. Ini untuk tegangan 4,5 volt. Terakhir, misalnya tegangannya kita naikkan, tambah 1 lagi baterai, ya, 6 volt, arusnya 12 miliampere. 6 volt, ini 12 miliampere.
Oke, kita sudah memperoleh data seperti ini. Ya, data pertama adalah misalnya kita beri label kuning, yaitu apa yang terjadi saat, ya ini kuning ya, saat tegangan konstan, ya, saat tegangan konstan tapi hambatan dinaikkan, arus ternyata turun. Jadi hambatan itu fungsinya menurunkan arus pada tegangan tetap. Sedangkan untuk yang kelompok data kedua, saya kasih kode merah misalnya, atau blok merah, saat hambatan tetap, tapi tegangan saya naikkan, maka yang terjadi adalah ya arus naik. Jadi Anda dari sini kita bisa melihat hubungan jika hambatan membesar, maka arus mengecil. Ini logis sebetulnya ya. Jika tegangan diperbesar, maka arus membesar. Ya, sehingga kita bisa lihat hubungan-hubungannya ya, bahwa hambatan itu berbanding terbalik dengan arus, sedangkan tegangan berbanding lurus dengan arus. Dari percobaan simulasi PET ini, siswa sudah bisa memperoleh data seperti itu. Dan mungkin kelanjutannya anak-anak bisa diminta untuk membuat grafiknya, diberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analitik, sehingga mereka bisa membuat hubungan antar variabel. Ya, seperti itulah yang akan Anda buat ya, yaitu Anda memilih salah satu simulasi, lalu dikembangkan petunjuknya seperti yang tadi saya contohkan ini, lalu Anda temukan datanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.